wabarakatuh ya Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Angga hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Bu. Gimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak Angga. Ya. Jadi Pak Angga seperti ini, pada kegiatan kita hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi sebelum Pak Angga mengajar, saya observasi Pak Angga di kelas, kita akan melakukan kegiatan praobservasi ini terlebih dahulu ya. Nah, tujuan dan harapan kita lakukan kegiatan praobservasi ini nanti supaya Pak Angga itu lebih percaya diri nanti ketika di kelas. Kemudian ada beberapa hal juga yang akan kita bahas nantinya Pak Angga. Jadi untuk kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Pak Angga. Yes. Jadi pertanyaan yang pertama ini Pak Angga ya. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran Pak Angga ketika saya melakukan observasi di kelas Angga. Jadi tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak akan terapkan dalam kelas yang Bapak ajar nanti? Baik, karena materi saya tentang tanda baca, nanti tujuan pembelajaran saya ini tentang tanda baca ya Bu. Jadi anak-anak itu kedepannya nanti bisa mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yang pada umumnya itu ada di dalam buku kita atau tentang literasi lah Bu. Nah, jadi arah pengembangan nanti Pak Angga akan mengajak siswa ya untuk melakukan literasi ya sebagai pengenalan penggunaan tanda baca. Nah, kemudian Pak Angga untuk area pengembangannya nanti yang akan Pak Angga kembangkan nanti di bagian yang mana nih Pak dari kegiatan literasi tersebut? Oh, kalau di area itu saya lebih menekankan ke keterampilan siswa Bu. Dari literasinya mereka, dari kayak buat buku cerita, terus intonasi mereka pas dalam membaca, seperti apa kayak di tanda cinta seperti apa, tanda titik seperti apa, terus mengembangkan lagi keterampilan siswa Bu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap penggunaan tanda baca pada teman sekelasnya nanti. Jadi area pengembangan yang akan Pak Angga lakukan dalam kelas nanti ketika nanti mereka membaca harus dengan intonasi yang setepat Pak ya, sesuai dengan tanda baca yang ada di dalam teks literasi tadi. Terus memberikan umpan balik kepada rekannya yang telah menerapkan atau mengimplementasikan tanda baca tadi ya di kelas. Oke. Jadi kemudian nanti Pak dalam pelaksanaan pembelajaran ini kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Pak Angga terapkan atau gunakan di kelas itu? Untuk modelnya saya menggunakan problem based learning nanti Bu modelnya. Oh, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Pak Angga ya? Tentunya nanti ketika Bapak menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini di kegiatan pembelajaran Bapak itu Bapak pasti akan memberikan stimulus Pak ya atau rangsangan kepada siswa agar siswa aktif Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Kemudian nih Pak, untuk media pembelajarannya, apakah ada media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika kegiatan nanti? Untuk media nanti kebetulan saya sudah siapkan laptop, InFocus sama LKPD. Jadi itu sebagai sarannya mereka untuk pembelajaran dan juga memudahkan siswa untuk memahami materi nanti yang saya sampaikan. Seperti itu Pak ya, baik. Jadi nanti media pembelajarannya Bapak menggunakan laptop, kemudian ada InFocus juga, kemudian menggunakan LKPD juga Pak ya. Oke. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak, sangat bagus. Kemudian untuk strategi nih Pak ya, pasti ada strategi pembelajaran dong yang akan dilakukan ya. Nanti rencananya ini Bapak melakukan strategi pembelajaran yang seperti apa ini nanti Pak? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran konseptual ya Bu, kayak penjelasan dan ilustrasi, terus guru memberikan penjelasan langsung tentang jenis tanda baca, terus nanti fungsinya seperti apa, serta memberikan contoh penggunaannya dalam kalimat dengan intonasi yang tepat juga. Terus modelingnya guru menulis kalimat atau paragraf di papan tulis. Nah, terus sambil menunjukkan cara menentukan tanda baca yang benar dan menjelaskan alasannya. Bisa juga nanti di proyektor saya tunjukkan kayak apa yang paragraf-paragrafnya seperti apa, tinggal mereka melihat nanti. Oke, jadi berarti nanti gaya belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan muridnya ya Pak ya? Ya, betul. Sesuai dengan materi dan kebutuhan murid. Oke, jadi selanjutnya nih Pak, untuk penilaian nanti Bapak menggunakan penilaian seperti apa ya Pak di kelas? Untuk penilaian di dalam kelas saya menggunakan tes tulis yang pasti dari hasil tugas peserta didik, dan di sini saya akan melaksanakan penilaian sikap juga Bu.
didik yaitu tentang observasi mereka. Saya juga mengobservasi mereka juga Bu. Baik. Luar biasa Pak Angga ya. Sangat sistematis sekali sudah rancangan pembelajarannya. Jadi kapan nih rencananya Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut nih Pak? Rencana itu minggu depan Bu, hari Selasa. Oh di minggu depan ya? Hari Selasa. Jadi nanti di minggu depan itu saya akan datang ke kelas Bapak, kemudian saya akan melaksanakan supervisi kelas. Nah di sana nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Pak Angga. Nah nanti setelah kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Pak Angga, maka kita akan mengadakan percakapan terakhir nih, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, Angga ya? Iya Bu. Oke, jadi sebelum kita akhiri, apakah ada yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Setelah kita berbincang Bu untuk hari ini tentang, mungkin saya sudah mendapatkan gambaran ya Bu, untuk nanti kayak apa saya mengajar nanti ya, tujuan pembelajaran, metode yang saya lakukan, strateginya apa, dan apa yang harus saya gunakan untuk proses penilaian yang dilakukan nanti itu Bu. Saya mungkin minggu depan sudah bisa jadi lebih siap lagi nih Bu, untuk mengajar dan mungkin diobservasi sama ibu nanti itu. Saya sudah bisa lebih siap lagi. Oke, baik Pak Angga, alhamdulillah. Kemudian apakah ada lagi yang ingin Pak Angga tanyakan ini dari pertemuan kita hari ini? Tidak ada Bu, tidak ada ya, cuma sampai di sini ya Bapak. Iya, ya, Pak sampai sini Angga. aja. Oke, baiklah. Kalau gitu terima kasih Pak Angga atas waktunya Ya, yang tadi terima kasih diberikan. kembali, Bu. Nanti saya akan masuk kelas Pak Angga di minggu depan Pak Angga ya. Iya Bu. Oke, Saya baik. tunggu, Terima Bu. kasih Pak Angga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Masih ingat lagu yang kemarin? Yang tangan diangkat, ya kan? Ayo, 1, 2, 3. Panggil angkat tangan ya. Ini tanggal berapa ya? Oke. Aris.
angkat tangan. Amira, Aisyah, Arifah, Adefa, konsentrasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi pengenalan tanda baca. Pengenalan tanda baca. Tanda baca adalah simbol penting dalam bahasa Indonesia. Mereka membantu kita memahami makna kalimat dan membuat tulisan kita lebih mudah dibaca. Ada beberapa tanda baca yang merupakan simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frase pada sebuah bahasa. Tapi tanda baca berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi atau tekanan suara kalian, dan juga pada saat membaca. Oke, ada beberapa tanda baca yang bapak kenalkan dulu. Yang pertama, ada penggunaan kata oke. Titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Jadi jika ada suatu kalimat yang harus diakhiri sama tanda titik. Yang pertama, penandaan akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang adalah sebagai penanda pada akhir kalimat. Contoh, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Diakhiri kata titik. Lalu contoh yang baru yang ketiga, Dimas baru saja pulang dari Jakarta. Titik. Itu sebuah kalimat yang diakhiri sama tanda titik. Selanjutnya adalah lagi memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya kayak apa? 1.1.000. Kalau dibuang ya kan? Selanjutnya ada di uang 2. Jadi tanda titik jika ditanda uang, dia ada di uang ribuan atau bilangannya mencapai ribuan atau ratusan ribuan, yang dimana ada kata ribuannya. Lanjut ke penggunaan koma. Penggunaan koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur kata dalam kalimat seperti kata benda, kata sifat, dan klausa. Contoh, memisah kata benda. Budi membeli apel, jeruk, dan pisang. Yang dimana setiap benda ini, apel, jeruk, dan pisang, ada koma. Ada tanda koma. Selanjutnya ada pemisah klausa. Ibu memasak nasi sementara ayah sedang membersihkan halaman. Di mana komanya? Ya, dan nasian sementara. Di belakang nasi. Ibu memasak nasi, sementara ayah sedang membersihkan halaman. Bisa juga Pasya sedang bermain sepeda, sementara David sedang bermain kelereng. Nah, seperti itu juga, dimana dia ada koma untuk memisahkan benda atau kata klausa selanjutnya. Itu tanda koma. Coba Bapak minta contohnya. Aisyah, contoh kalimat pemisah kata benda. Contohnya, Budi membeli apel, jeruk, dan pisang. Kata benda. Contohnya, contoh yang masih ya. Aisyah sedang ke pasar membeli tomat, cabai, dan sayur kangkung. Gitu. Contohnya.
kelereng, koma, apalika, dan misalnya wayang atau hal lain. Oke, selanjutnya, adakah yang bisa memberikan contoh tentang penggunaan tanda tanya? Angkat tangan. Oke, Eca. Sebuah pertanyaan. Apakah kamu suka makan strawberry? Jawabannya ada ya atau tidak. Ada lagi, saya Eca. Angkat tangan. Apa Dimas? Apakah kamu suka makan buah? Ya, apakah kamu suka makan buah? Selain kata apakah, ada alamat, ada nama. Siapa lagi? Apa Aisyah? Ayo. Nama kamu siapa? Ayo, ada lagi yang bisa? Apa Amira? Berapakah umurmu? Siapa lagi? Angkat tangan. Apa Asep? Apakah namamu Asep? Ya, mungkin ada pertanyaan. Apa Mati? Di manakah kamu tinggal? Oke, itu semua pertanyaan pasti diakhiri dengan sebuah tanda kalimat tanda tanya atau tanda baca tanda tanya. Oke, kalau tanda seru, seperti apa? Selain dari 1, 2, 3 ini. Apa Eca? Wah, kamu hebat sekali. Itu termasuk apa? Kejutan, kegembiraan, atau amarah? Ya? Nah, selain itu apa lagi? Angkat tangan. Apa, Dimas? Ada mobil besar. Wah, ada mobil besar. Oke, kedua kata kejutan, yang kegembiraan. Waktu kalian bergembira. Ayo saya Eca, apa? Lihat. Besok jalan-jalan. Itu kegembiraan. Satu lagi, ada lagi. Oke, apa tadi Aisyah? Selanjutnya kegembiraan. Apa? Besok duduk di depan. Oke, kalau amarah? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Lainnya yang lain. Yang lain. Siapa? Awas ada batu. Awas ada batu. Ayo, siapa lagi? Angkat tangan. Apa Zahra? Awas ada apa? Awas ada motor. Bisa. Apa lagi? Selain amarah. Awas jatuh ke dalam got atau selokan. Sudah paham nih tentang tanda titik, tanda koma, tanda seru sama tanda tanya, sudah paham semua? Sudah? Oke. Selanjutnya, perhatikan, kan Bapak sudah bagi kelompok. Dari sini sampai sini kelompok 1, dari Salsa ke Ihsan kelompok 2, Haris ke Aisyah kelompok 3, Dimas sampai Eca kelompok 4, Fatih sampai Ian kelompok 5. Sekarang tugas kalian per kelompok, Bapak minta pegang dulu kertasnya ya, satu orang dulu ya. Iya. Iya, mau ya. Pilih salah satu. Contoh, kalau perhatian, konsentrasi. Perhatian. Oke. Perhatikan. Sekarang tugasnya, Bapak minta, perhatikan, buat 2 kalimat. Nomor 1, 2 kalimat menggunakan tanda baca titik. Titik. Nomor 2 kalimat tanda baca
baca koma. Nomor 3, 2 kalimat tidak. Oke, ada 4 soal. Masing-masing kelompok buat 2 kalimat menggunakan tanda baca titik, 2 kalimat menggunakan tanda baca koma, 2 kalimat menggunakan tanda baca seru, dan 2 kalimat menggunakan tanda baca tanda tanya. Bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ayo, boleh diskusi sama temannya ya. Iya. Ayo sama-sama. Tulis sama Tulis orang. Iya, mau banget. Iya. Tulis nama kelompoknya ya. Ayo Sakit, diskusi sama temannya. 2. Ayo. Bertanya. Sudah lagi. Oke, sekarang siapa yang ingin maju ke depan untuk membacakan sebuah cerita yang ada di mana ada tanda bacanya? Ayo, maju. Jadi ya soalnya ya. Ida hampir selesai membuat garis. Garis membentuk kotak besar. Di tengahnya diberi garis lagi sehingga membentuk 6 kotak kecil. Selesai. Ayo mulai bagi tim. Seru Indah. Indah satu tim dengan Oda dan Bayu. Tim lawan ada Angga, Joko, dan Adi. Tim Indah bertugas jaga. Mereka berdiri tepat di garis. Raut wajah mulai siaga. Mereka tidak mau ragu lawan lolos melewati garis. Ayo kerjasama, jangan biarkan mereka lolos, kata Bayu memberi semangat. Regu lain tampak bersemangat. Mereka bermain dengan wajah berminat. Mereka mencari celah untuk mengecoh lawan. Seru Angga yang baru lolos ke kotak selanjutnya. Oda tampak kesal. Garis yang ia jaga berhasil dilewati Angga. Namun Oda tetap waspada. Joko sudah bersiap melewati garis. Kali ini Oda berhasil menyentuh Joko. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Di dalam cerita itu, apakah semua tanda baca sudah ada semua? Ada tanda baca titik. Kasih berapa kali si Aisyah berhenti pada suatu kalimat. Terus ada tanda koma, dia ada berapa kali berhenti untuk jeda. Dan ada tanda seru. Oke. Baik anak-anak, hari ini apa aja kita belajar apa? Tanda baca. Ini tanda baca apa aja yang ada? Ada titik, koma, seru, tanda nanya. Oke, sudah paham? Tanda titik tentang apa? Akhir kalimat. Akhir kalimat pernyataan. Tanda koma apa? Unsur dalam kalimat. Atau misal dalam
Nah, tanda seru. Menunjukkan emosi keluar. Tunjukkan emosi. Tanda tanya atau kalimat pertanyaan. Jadi tanda baca itu sangat penting dalam bahasa Indonesia. Mau itu dalam bentuk tulisan atau sebuah lisan dari perkataan atau sebuah dari kalimat kalian. Tanda baca juga mempermudah kita untuk menulis atau membaca. Paham sampai sini? Oke. Tugasnya minggu depan dikumpulkan, kalian kita bawa buku cerita yang dimana di dalam buku cerita ada tanda baca. Paham? Oke, habis istirahat, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, selamat siang Pak Angga. Selamat siang Ibu. Ya, gimana kabarnya Pak Angga hari ini? Alhamdulillah saya hari ini sehat-sehat aja. Oh iya, alhamdulillah Pak Angga ya. Pak Angga, saya hari ini bisa minta waktunya sebentar Pak Angga. Saya mau membahas mengenai observasi yang kita lakukan kemarin. Dan kita nanti kira-kira apa yang Pak Angga sampaikan? Yang saya ingin dapatkan oleh obrolan coaching ini adalah saya dapat sharing tentang ibu, tentang pelajaran sama ibu. Terus saya juga minta masukannya tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Angga menginginkan persiapan apa nih Pak Angga yang sudah dilakukan? Kemudian mengenai perbaikan kah? Atau Pak Angga gimana perasaannya kemarin setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah kemarin lega banget itu terkait pembelajaran yang saya rencanakan, pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh saya. Terus saya dapat mempersiapkan media yang membuat siswa mungkin menjadi lebih interaktif dan pas pelajaran untuk selanjutnya lagi. Oh iya, jadi kemarin itu saya juga sudah melihat bahwa pembelajaran yang Pak Angga lakukan itu memang terlihat lebih interaktif Pak ya, suasana kelas itu lebih terlihat lebih hidup, kemudian Bapak juga bisa mengelola kelas dengan baik dalam proses pembelajaran itu. Nah Pak Angga, setelah observasi kemarin, ada tidak rencana terkait yang ingin Pak Angga lakukan setelah kita melakukan pasca observasi ini? Mungkin kalau untuk kemarin sudah tercapai semua, dari media ajar, buku presentasi, materi ajar, mengenai tanda-tanda baca dan siswa mungkin sudah sering saya ajak sering berdiskusi lagi lah untuk mengenai penggunaan tanda baca di dalam penggunaan sehari-harinya nanti mungkin diimplementasikan. Oke baik, jadi di dalam perencanaannya Pak Angga itu kemarin itu sudah tercapai semua ya Pak Angga, tahapan-tahapan yang akan dilakukan itu berarti semuanya sudah tercapai ya Pak Angga ya. Kemudian bagaimana mengenai tujuan pembelajarannya? Di tujuan pembelajaran tersebut apakah menurut Pak Angga sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai semua. Jadi kemarin tuh anak-anak sudah dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Oke baik. Alhamdulillah Pak Angga, luar biasa Pak Angga. Nah, jadi terkait tujuan pembelajaran Pak Angga tadi ini yang sudah tercapai dari pemahaman siswa tadi ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Pak Angga berikan ketika dalam proses pembelajaran. Sekarang kita identifikasi lagi ya Pak Angga ya, perasaan Bapak mengenai pembelajaran kemarin terkait apa hal baik dan hal yang kurang dari pembelajaran Bapak kemarin yang perlu Bapak tingkatkan lagi. Mungkin kalau hal baiknya menurut saya bahwa saya sudah melakukan pembelajaran yang konseptual, yang dimana saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian saya sudah melakukan metode berupa media yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih aktif atau interaktif. Hal yang kurang bagi saya itu mungkin saya perlu meningkatkan lagi. Ada penerapan pembelajaran, diferensiasinya. Pada saat itu saya merasa kurang walaupun sudah ada, tapi saya merasa saya harus kayaknya perbaikan lagi, kayaknya harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk selanjutnya. Oh iya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Angga ini terkait pembelajaran berdiferensiasi Pak Angga ya. Jadi hal itu harus Bapak tingkatkan lagi ya, atau diperbaiki ya Pak ya. Nah pastinya di sini Pak Angga mungkin akan mempunyai cara atau hal-hal yang bisa Pak Angga lakukan
atau perencanaan apa saja nih yang selanjutnya akan Bapak lakukan agar Bapak bisa lebih memperbaiki pembelajaran melalui diferensiasi data? Tentunya mungkin akan ikut mempelajari kayak ikut workshop, terus sharing sama teman-teman kayak guru senior, Kepsek, mungkin mengikuti KKG juga. Mungkin di media sosial juga banyak sudah kayak pembelajaran interaktif dari guru-guru yang mungkin di Indonesia ini yang bisa saya ikutin, terus bisa saya variasikan lagi. Ya, alhamdulillah bagus sekali ya rencana yang sudah Pak Angga lakukan, mengikuti kegiatan workshop, kemudian melalui media sosial lainnya juga. Itu langkah-langkah yang sangat bagus Pak, yang sangat kompeten, apalagi dengan mau berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, aktif mengikuti kegiatan KKG, kemudian di PMM juga tadi Pak ya? Ya, di PMM juga. Oke, jadi kira-kira nih Pak, untuk pelaksanaannya kapan Pak Angga akan melakukan kegiatan tersebut? Untuk pelaksanaannya mungkin secepatnya nanti. Mungkin selesai pas ini mungkin saya akan lakukan langsung. Ya, jadi alhamdulillah Pak Angga ya, perencanaan ini sudah direncanakan secara matang dan detail ya Pak Angga. Kemudian semoga nanti Pak ketika dalam proses perencanaannya nanti diberikan kelancaran Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam pengembangan kompetensi nantinya siapakah yang akan menjadi motivasi Bapak dalam melaksanakan kegiatan? Ya, mungkin jadi motivasi saya itu adalah rekan-rekan guru, mungkin Kepsek, termasuk saya perlu masukan dari Bu Siti, mungkin sama teman-teman yang lain juga yang mungkin banyak pengalaman nih sudah di sekolah ini. Ya, jadi kita sama-sama juga nih Pak, saya juga belajar, Pak Angganya juga belajar untuk lebih menyukai hal-hal baru ya, untuk mengembangkan kompetensi dalam diri kita dengan tujuan pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak. Jadi bagus sekali nih program-program yang memang Pak Angga rancang, kemudian yang program yang Pak Angga ingin kembangkan itu sangat bagus sekali ya. Kemudian Pak Angga, dalam perencanaan ini apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi? Mungkin menurut saya sudah cukup sih Bu, soalnya sudah dapat masukan dari Ibu juga, dapat dari masukan dari hasil wawancara ini saya juga mendapat memikirkan lagi solusinya apa selanjutnya untuk kedepannya kayak apa. Mungkin dari wawancara sudah cukup sih Bu. Oke, jadi sudah cukup Pak Angga Iya. ya. Oke, baik. Jadi melalui coaching supervisi akademik ini Pak Angga mulai dari tahapan observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi dan hari ini melakukan pasca observasi ya. Saya juga berterima kasih dengan Pak Angga atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Angga kepada saya agar bisa menjadi coaching supervisi akademik. Kemudian saya berharap nih Pak Angga kedepannya lagi kita semua akan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Jadi terima kasih Pak Angga atas waktunya. Terima kasih juga, Bu. Banyak. Semoga kita bisa melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran kita ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Angga. Saya rasa sampai di situ saja Pak Angga. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya minta kesediaan dari Pak Syair sebagai tenaga praktek untuk dapat memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Bu Siti. Tadi sudah dilakukan diskusi dengan teknik coaching, di mana Pak Angga selaku coach dan Bu Siti selaku coach. Jadi umpan balik saya pada kesempatan ini bahwa diskusi coaching yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Jadi awalnya Bu Siti menyampaikan tujuan diskusi coaching ke Pak Angga. Pak Angga juga disampaikan dengan baik. Kemudian melakukan identifikasi masalah dengan menanyakan area pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Angga. Pak Angga juga menjawab dengan santai karena prinsip coaching itu terlaksana, yaitu terjalin kemitraan. Kemudian yang kedua ada proses kreatif dengan cara Bu Siti mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga potensi Pak Angga itu bisa keluar. Kemudian terakhir ada tanggung jawab dari alur coaching, di mana Bu Siti selaku coach itu
bertanya tentang kapan Pak Angga bisa melakukan tindak lanjut berikutnya. Pak Angga menjawab saat diskusi coaching itu segera akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada umpan balik pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih karena saya selaku tenaga praktik dapat juga ilmu dari diskusi coaching pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas umpan balik yang diberikan pada kami. Semoga umpan balik yang Bapak berikan kepada kami bisa semakin meningkatkan kemampuan coaching kami di depan lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Angga.